Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pantesan ada yang gerah dan nuduh radikal, Din Syamsuddin, sosok yang kritis dan juga bukan penjilat kekuasaan. Jokowi minta warga untuk aktif memberikan kritik. Begini respon Din Syamsuddin. Masyarakat khawatir akan terjerat Undang-Undang ITE apabila melontarkan kritik di media sosial. Din Syamsuddin juga berpendapat jika ucapan tersebut tulus, maka Jokowi mencerminkan sikap kenegarawanan. Namun jika hanya basa-basi, Din menilai Jokowi sedang pencitraan. Jika kepala negara ingin warga mengkritik, maka ia harus membuktikannya dengan membebaskan aktivis kritis yang kini tengah ditahan dan juga diadili. Di antaranya para aktivis kami, Syahgan dan Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Ruslan Buton, dan lain-lain. Menarik, disimak pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyilakan rakyat untuk mengkritik. Jika ucapan itu tulus, maka mencerminkan sikap kenegarawanan yang patut dipuji. Jika basa-basi, maka merupakan pencitraan, kesemuan, dan kepalsuan yang harus dikritisi. Kata Din Syamsuddin seperti dilansir dari Sindo News. Din Syamsuddin merupakan sosok yang tak terbeli oleh jabatan. Pada masa periode pertama Jokowi, Din Syamsuddin sempat diberikan jabatan sebagai utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban. Namun tak berapa lama Din mengundurkan diri dari jabatan itu karena tidak ingin terbelenggu. Din ingin menjadi sosok yang independen, tetap bebas menyampaikan apa yang diyakininya tanpa terbelenggu jabatan dari istana. Selain itu, pengamat juga mengatakan setelah FPI, buzzer menyerang Din untuk menstigma bahwa Muhammadiyah itu merupakan radikal. Pengamat politik Nazar El-Mahfuzi mengomentari pelaporan tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin oleh Gerakan Anti Radikalisme GAR ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tuduhan terlibat radikalisme. Setelah FPI, buzzer RP menyerang tokoh Muhammadiyah seperti Din Syamsuddin dengan tudingan radikal. Kata Nazar dikutip dari Suara Nasional Sabtu 13 Februari. Menurut alumni Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, tudingan radikal terhadap Din Syamsuddin bisa mengarah ke tokoh Muhammadiyah lain seperti Anwar Abbas, Amin Rais, Husnul Mariah, Muhyiddin Junaidi, maupun lainnya yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Buzzer RP juga sengaja menyerang Din Syamsuddin dengan tudingan radikal untuk menggiring opini bahwa Muhammadiyah itu radikal. Para buzzer juga akan mengaitkan Muhammadiyah dengan Wahabi. Menurut Nazar lagi, Gerakan Anti Radikalisme GAR ITB yang menuding Din Syamsuddin radikal dan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara justru memunculkan kegaduhan. Publik tahu GAR ITB ini loyalis Jokowi garis keras dan membuat kegaduhan dengan memfitnah Din Syamsuddin. Nazar juga mengatakan opini publik khususnya di media sosial menolak keras jika Din Syamsuddin dikaitkan dengan radikal. Tokoh NU sudah berbicara, Din Syamsuddin tidak terkait dengan radikalisme. Upaya menstigma radikal Din Syamsuddin maupun tokoh Muhammadiyah lainnya, kata Nazar, pernah dialami tokoh-tokoh Islam lainnya, seperti Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Tengku Zulkarnain maupun para tokoh petinggi FPI. Para petinggi FPI diopinikan sebagai radikal, bahkan dituding terlibat teroris, akhirnya dimasukkan penjara. Kata Nazar, WhatsApp milik Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang diretas menunjukkan upaya membungkam tokoh Islam. Abdul Mu'ti sebagai Sekretaris PP Muhammadiyah juga sudah mengklarifikasi bahwa Din Syamsuddin bukan radikal. Setelah membuat pernyataan seperti itu, WA-nya pun dihack. Papar Nazar. Dan salah satu anggota GAR ITB pelapor Din Syamsuddin juga terungkap. Kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB atau GAR ITB melaporkan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Din Syamsuddin atas sejumlah tudingan. GAR ITB juga melaporkan Din Syamsuddin ke KASN dan juga Badan Kepegawaian Negara pada 28 Oktober. Pada 24 November 2020, KASN telah melimpahkan kasus tersebut kepada Satuan Tugas Radikalisme SKB 11 Menteri. Pada 19 Januari 2021, GAR ITB menanyakan kepada Satgas Ihwal perkembangan penanganan kasus tersebut. Kemudian pada 28 Januari 2021, GAR ITB mengirim surat pada KASN dan meminta ada keputusan terkait aspek disiplin PNS terhadap Din Syamsuddin, kendati kasusnya sudah dilimpahkan kepada Satgas. Sejumlah tokoh nasional kemudian turut berkomentar terkait tudingan tersebut.
Bahkan tokoh dari dua ormas Islam besar Muhammadiyah hingga Nahdlatul Ulama juga turut memberikan sikap terkait tudingan Din Syamsuddin yang dianggap radikal serta terkait dengan GAR yang mempermasalahkan kritik yang kerap diberikan oleh Din Syamsuddin. Sejak saat itu publik bertanya-tanya siapa sosok di balik GAR ITB yang melaporkan Din Syamsuddin itu. Hingga kemudian muncul satu nama setelah sebuah media nasional mencoba meminta penjelasan terhadap perwakilan GAR. Satu nama tersebut adalah Sinta Madesari Hudiarto. Warganet juga penasaran mencari tahu sosok Sinta itu. Bahkan unggahan-unggahan Sinta di sosial media kini pun juga sudah tersebar di media sosial. Lihat FB-nya orang GAR ITB, gak heran. Tulis akun @ridwanhr. Setelah ngintip beberapa postingannya, pemikiran doi gak jauh beda sama akun-akun buzzer yang di bio-nya tertulis pro NKRI. Bahkan untuk kasus Aisyah Wedding pun doi terkesan sumbu pendek. Telat info kalau itu kemungkinan besar hasil rekayasa. Beberapa alumni ITB mendukung Pak Jokowi, rata-rata profil pic-nya ada tulisannya alumni ITB dukung Jokowi, alumni ITB anti radikalisme, alumni ITB siap divaksin, alumni ITB DLR. Tulis Ashikaga. Din Syamsuddin, Rocky Gerung sampai Said Didu deklarasi koalisi selamatkan RI. Sejumlah tokoh seperti Said Didu, pakar hukum tata negara Refli Harun, akademisi Rocky Gerung sampai dengan ex-ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menghadiri deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Din Syamsuddin mengatakan koalisi ini adalah gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Kami, katanya, terdiri dari berbagai tokoh. Kami, pada pemahaman saya, adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia. Ujar Din saat deklarasi di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan pada hari Minggu 2 Agustus. Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung kami, tapi belum bisa hadir. Misalnya adalah Gatot Nurmantio, Rahmawati Soekarno Putri sampai dengan Rizal Ramli. Ia mengatakan tokoh-tokoh ini akan hadir dalam acara kami selanjutnya. Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai ketua wakil pertimbangan MUI, begitu pula ormas atau majelis agama lain, semuanya tadi pagi menghubungi. Begitu kata Din. Dalam kesempatan tersebut, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. Ia mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN. Said berharap BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata. Saya hanya berharap pada para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia, karena Anda tanggung jawabnya sangat besar. Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar, tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat-tempat kerja masing-masing. Begitu kata Said. Apalagi menurut Said saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. Untuk itu ia berharap seluruh pihak dapat bekerja secara profesional. Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN, mereka juga merasa sudah mencapai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya. Jadi imbauan saya, para birokrat, para guru, para profesional, jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan. Dalam kesempatan yang sama, Refli Harun juga mengatakan pembentukan kami dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat, yaitu melindungi, mencerdaskan, hingga mensejahterakan bangsa. Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang-orang turun ke jalan, tidak perlu lagi orang buat kami lagi, dan sebagainya. Tetapi, karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri, tentu dengan jalan yang konstitusional juga. Begitu kata Refli. Apalagi Refli Harun juga mengatakan apabila pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat.
Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa atau pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusinya. Karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Alternatif lain salah satunya adalah partisipasi dari warga masyarakat. Tutup Refli Harun.